etos kerja tinggi, ciri khas negara Jepang. Terbentuklah iklim bisnis dan karir yang secara langsung memajukan negara Jepang. Iklim kerja ini nyatanya menjelma jadi budaya toksik yang menghantui para pekerjanya. Karena budaya kerja yang seolah memaksa para pekerja untuk mendedikasikan hidup hanya untuk kerja. Bahkan, kita sudah tahu, mengakibatkan banyak yang meregang nyawa akibat kelelahan dalam bekerja. Hingga ada yang sengaja mengakhiri hidupnya sendiri sebagai bentuk jalan keluar. Emang seberapa toksik sih dunia kerja di Jepang? Etos kerja orang Jepang yang tinggi tumbuh didasari prinsip-prinsip yang sudah berkembang luas sejak era restorasi Meiji di tahun 1868. Prinsip dan ajaran hidup seperti Ganbaru, Bushido, hingga ke ajaran agama Shinto dan Buddha yang menekankan totalitas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras dalam mencapai tujuan hidup. Prinsip yang semula hanya berlaku untuk kaum samurai saja ditularkan kepada masyarakat luas. Pasca restorasi Meiji, prinsip-prinsip ini pun dijadikan semangat Jepang menjadi negara industri yang maju mengejar ketertinggalannya dari negara barat. Lalu dijadikan propaganda pada era Perang Dunia Kedua, hingga pada pasca perang, penerapan prinsip ini berhasil memajukan Jepang kembali selama periode Japan Economic Miracle di tahun 1950 hingga tahun 1970. Sayangnya, kebangkitan Jepang di tahun 1950 hingga tahun 1970 ternodai ketika ada laporan tentang meninggalnya seorang karyawan akibat kelelahan saat bekerja. Dan hingga tahun 1978 sudah terjadi 17 kasus. Dilansir dari nawalakarsa.id, hingga tahun 2015, jumlah yang meninggal hingga 2.000 orang karyawan per tahun. Di sini terkuak tentang lingkungan kerja Jepang yang toksik bagi karyawan. Hal toksik yang biasa terjadi ialah lembur yang berlebihan. Normalnya jam kerja dimulai jam 8 pagi dan berakhir pada pukul 16 sore. Tapi banyak dari karyawan yang tidak langsung pulang, tetapi lembur dulu mengerjakan sisa-sisa pekerjaan. Dan baru pulang ketika hampir tengah malam. Pada kasus di beberapa perusahaan tertentu, para karyawan rela tidak pulang. Ada yang pulang seminggu sekali, dan parahnya lagi, ada yang rela jatah pulangnya dihabiskan rekreasi bersama rekan-rekan sekantornya, guna tetap bisa sinkron dalam bekerja di hari berikutnya. Para karyawan bisa lembur sekitar 100 jam dalam satu bulan, yang berarti dalam satu hari mereka bekerja 12 jam. Bahkan mereka tak jarang juga bekerja pada hari Minggu dan hari libur, alias non-stop gak ada liburnya. Lalu, apa yang mendorong orang Jepang melakukan overwork seperti itu? Sampai mau kerja melebihi jam proporsionalnya. Sebelum lanjut, Mimin ingatkan untuk subscribe dan like dulu apabila suka dengan video ini. Oke? Kita lanjut. Secara umum, kerja lebih produktif hingga overtime yang kerap dilakukan tujuannya sederhana, berharap naik gaji, promosi jabatan, atau dapat bonus yang gede. Tetapi, dalam sosial masyarakat Jepang sudah tertanam prinsip-prinsip yang berorientasi meningkatkan etos kerja, yang sudah disebutkan tadi dari awal ya. Menumbuhkan rasa kebanggaan tersendiri apabila sudah melakukan effort yang signifikan bagi perusahaannya. Keadaan yang mendorong untuk overwork sampai workaholic loh hitungannya. Rasa tanggung jawab kerap mendorong para karyawan untuk memprioritaskan pekerjaan dan berdedikasi penuh untuk perusahaan. Budaya malu pun membarengi rasa tanggung jawab ini, sehingga karyawan akan malu apabila pulang lebih awal, pulang tepat waktu, gak ngerjain dulu hingga tuntas, gak lembur kalau yang lain juga lembur, gak nungguin yang senior pulang duluan. Hingga 35% dari seluruh karyawan di Jepang ternyata tidak pernah mengambil jatah cutinya. Mereka malu ke rekan-rekan kerjanya bila gak kerja, sebab temennya yang bakal repot nge-cover kerjaannya. Dari National Geographic, 20% dari 10.000 karyawan paling sedikit telah lembur selama 80 jam dalam satu bulan. Ini baru lemburnya doang loh ya.
Nah, masalahnya hampir setiap orang di badan-badan perusahaan atau lembaga-lembaga pun melakukannya. Maka terbentuk sebuah budaya kerja yang keras hingga toksik bagi karyawannya. Sayangnya, kondisi ini kerap mengabaikan kesehatan badan dan mental para karyawan. Seorang ibu rumah tangga yang sempat berprofesi sebagai karyawan, ya biasa disebut salaryman lah ya, menyatakan bahwa dia tidak pernah pulang tepat waktu selama dia bekerja dulu, meskipun pekerjaan-pekerjaannya udah beres. Dia merasa terkekang karena harus menunggu para seniornya pulang duluan. Selain itu, dia merasa tak nyaman dengan adanya peraturan lain yang tidak tertulis. Seorang mantan salaryman pada channel Sunchan menuturkan sebuah ironi. Gaji yang diterima ternyata tak berdasarkan produktivitas dan performa dalam bekerja, tetapi berdasarkan umur dan lama dia bekerja. Sedangkan perusahaan terus menggenjot performa para salaryman melalui tingginya target-target perusahaan. Ironinya lagi, meskipun karyawan sudah berkorban banyak untuk perusahaan kerap tak memberikan apresiasi apapun. Gaji gak naik-naik, uang lembur dan bonus segitu-segitu aja, jabatan masih itu-itu aja. Seharusnya perusahaan kasih apresiasi apa kek untuk effort maksimal para karyawan. Kasian kan, kita harus memanusiakan manusia. Seharus seimbang dong, masa karyawan udah effort maksimal perusahaan kasih feedbacknya gitu-gitu doang. Maaf, terbawa perasaan. Akibat tekanan pekerjaan, kerap berdampak pada fisik dan mental karyawan. Muncul fenomena-fenomena yang toksik banget. Yang paling terkenal ialah fenomena meninggal akibat kelelahan bekerja, yang dikenal dengan fenomena karosi. Dari Washington Post, tercatat tahun 2015 sebanyak 189 kasus karosi. Sedangkan Departemen Kesehatan, Perburuhan dan Kesehatan Jepang menyatakan hasil penelitiannya yang menemukan ribuan kasus karosi. Sayangnya tidak semuanya terekspos di media. Meskipun tidak bisa dipastikan semuanya akibat karosi, namun indikasi-indikasi di setiap kasus yang ada menunjukkan adanya faktor kelelahan yang menyebabkan serangan jantung, stroke, dan disfungsi organ tertentu. Juli 2015, Miwasado, seorang penyiar ditemukan di apartemennya dengan kondisi tak ada tanda kehidupan lagi. Dalam posisi memegang ponselnya. Diketahui sang mendiang di bulan itu sudah lembur selama 159 jam dong. Alias hampir 15 jam bekerja full sehari dari Senin sampai Minggu. Tahun 2007, Yoshio Kudo, seorang guru SMA meninggal karena kelelahan. Dalam buku hariannya, dia merasa berat dengan pekerjaan kesehariannya yang bermula dari jam 8 pagi dan pulangnya hampir tengah malam. Buset, sekelas guru aja sampai segitunya juga. Kasus karosi tidak hanya sampai korbannya wafat. Karosi pun dikategorikan ketika karyawan yang tertekan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Juni 2022, seorang penjaga toko bernama Matsuzawa membakar toko tempat dia bekerja karena mengaku sudah stres dan lelah dengan pekerjaan sehari-harinya. Di tahun 1980-an, ada anggapan bahwa karosi kerap terjadi pada pekerja non-manajerial seperti pekerja bangunan, driver, kurir, dan pekerja lapangan lainnya. Dan korbannya para pekerja pria. Namun, kesini-kesini malah kerap ditemukan kasus karosi pada pekerja manajerial seperti karyawan kantoran, guru, jurnalis, serta terjadi pula pada pekerja wanita. Pertanyaannya, kamu nanya, kalau toksiknya udah ganahan, kenapa gak resign atau ganti profesi aja gitu ya? Seenggaknya udahlah, masa bodoh gak lembur, pulang cepet aja karena badan udah capek. Nah, balik lagi ke prinsip mereka.
bahwa orang Jepang gengsi menerima kekalahan. Dalam artian resign atau gak ikut budaya kerja berarti ya kalah menghadapi keadaan. Sebenarnya bisa aja kok mereka resign atau dapat kerjaan baru. Masalahnya jika keluar di profesi yang baru mereka harus meniti lagi karirnya dari awal. Ya dapat gaji minim lagi dan harus menghadapi senioritas yang berulang kayak di perusahaan sebelumnya. Belum tentu juga dapat jabatan yang sama kayak di perusahaan sebelumnya juga. Ya males lah, seolah-olah terjebak di antara dua pilihan gak enak. Maju kena, mundur kena, menimbulkan tekanan mental yang ujung-ujungnya meningkatkan angka berpulangnya ke rahmatullah dengan jalur mandiri. Pada Oktober 2015, Matsuri Takahashi, seorang karyawan cantik, nekat pulang ke rahmatullah dengan caranya sendiri, melompat dari gedung tempatnya bekerja lewat jendela di samping meja kerjanya. Diduga perbuatannya didasari oleh depresi setelah perusahaannya kembali memintanya kerja lembur. Padahal bulan sebelumnya dia sudah kerja lembur selama 105 jam. Tahun 2017, seorang pekerja konstruksi mengembalikan hidupnya ke Yang Maha Kuasa di hutan pegunungan diakibatkan kelelahan fisik dan mental menghadapi deadline pembangunan stadion baru untuk Olimpiade Tokyo 2020. Di bulan itu juga, sang mendiang sudah bekerja lembur selama 190 jam coba. Di tengah kondisi demikian, muncul juga perilaku-perilaku aneh seperti inemuri atau tertidur di jam kerja yang sudah dianggap hal wajar. Orang yang tertidur atau ketiduran di pas kerja atau lagi pulang kerja atau di jeda kerja tidak akan dibangunkan karena khawatir. Yang lagi inemuri memang lagi kelelahan. Sering juga terlihat para pekerja tertidur di jalanan, di bus, di kereta, hingga di fasilitas umum lain. Jadi ya gitu, udah biarin aja, paling nanti dibangunin sama polisi ntar. Itu sih mending, sampai-sampai kerap terjadi perundungan atau bullying di antara para karyawan. Dari YouTuber Neo Japan, sempat terjadi bullying di tempat kerjanya, antar orang Jepang loh ini. Alhasil, korban perundungan berpulang ke rahmatullah jalur mandiri. Aduh, serem ya, aduh. Bisa jadi, perundungan terjadi karena kuatnya senioritas serta cerminan tertekannya mental para karyawan. Dari sisi perusahaan pun sepertinya tidak serius menyikapi hal ini. Alih-alih meningkatkan taraf hidup karyawan yang ada, perusahaan-perusahaan justru selalu merekrut fresh graduate setiap tahunnya. Tujuannya sudah jelas, agar mereka yang muda-muda ini bisa diarahkan untuk bekerja ekstra. Selain itu, yang baru lulus dan nol pengalaman ini ya akan lebih nurut kali ya. Dilaporkan, beberapa perusahaan tetap saja menargetkan target-target tinggi setiap tahunnya. Pihak perusahaan kerap memberikan feedback negatif bagi para pekerja yang tidak bisa mencapai target tertentu atau dinilai kurang produktif. Bisa dari peringatan hingga pemecatan. Tak ayal kondisi para pekerja semakin terjepit dan mendorong bekerja lebih dan lebih sebelum dapat hal yang tak diinginkan dari perusahaan. Di sini terlihat seolah justru pihak perusahaan menjadi katalis toksiknya dunia kerja di Jepang. Apakah pemerintah diam saja? Tentu tidak, Ferguson. Tapi awalnya memang seolah mendiamkan dulu toksiknya dunia kerja Jepang. Pada kasus karoshi, awalnya pemerintah hanya menganggap karoshi sebagai fenomena kematian mendadak biasa. Masih dilansir National Geographic, pemerintah menetapkan bagi keluarga korban karoshi bisa menuntut kompensasi pada perusahaan apabila terbukti sang mendiang meninggal karena kelelahan bekerja. Ya kali bisa aja karena keselak dorayaki sebakul, ya kan siapa yang tahu. Selain itu, ditetapkannya juga Premium Friday, di mana pada Jumat terakhir bulan itu para karyawan berhak pulang lebih awal di jam 3 sore. Pemerintah pun menekan para karyawan untuk mengambil semua jatah cutinya dan memperbanyak liburan. Terdengar indah sih, meskipun nyatanya praktik budaya overwork dan workaholic masih saja dilakukan.
Sebuah berita dilansir dari nawalakarsa.id menunjukkan penurunan angka korupsi di tahun 2016 di angka 1467, yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya selalu di angka 2000-an. Sebuah parameter menurunnya budaya kerja Jepang yang toksik meskipun belum signifikan. Kita tidak bisa memungkiri etos kerja orang Jepang patut sekali diacungi jempol. Menjadi salah satu kunci majunya negara Jepang. Bahkan kita perlu mengambil contoh etos kerja orang Jepang di kehidupan karir kita. Konten ini bukan bermaksud memojokkan dan memberikan stigma miring tentang dunia kerja Jepang, tetapi memberikan informasi yang bisa kita ambil hikmahnya dari budaya kerja yang toksik, agar kita sadar dan bisa mengantisipasi dampak buruk dari sebuah fenomena negara maju. Toh nyatanya agak sedikit kok tempat kerja di Jepang yang baik lingkungan kerjanya, tetap bisa pulang tepat waktu, gak ada tekanan kalau gak lembur, orang-orangnya asik-asik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa budaya kerja yang toksik memang terjadi di Jepang. Segitu dulu kontennya, stay tune terus di Mantan Wibu.